Yang pertama adalah bahwa tahlilan itu artinya membaca la ilaha illallah. Halala yuhalilu tahlilan. Kenapa rutinitas kita yang biasanya kumpul-kumpul itu disebut tahlilan, membaca la ilaha illallah? Padahal yang dibaca dalam tahlilan kan bukan hanya la ilaha illallah aja, betul? Yang dibaca macam-macam, ada ayat kursi, ada baca surat mau'izatain, ada baca sholawat dan lain sebagainya. Kenapa disebut tahlilan, membaca la ilaha illallah? Karena di antara semua wiritan yang kita baca itu masternya itu tahlilan. Masternya itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah afdolul zikri. Seutama-utamanya zikir itu adalah tahlilan. Sehingga tahlilan itu zikir semuanya, yang paling top tahlilan disebut tahlilan, jagoan yang disebut. La ilaha illallah wa maddaha udimat lahu arba'atu alafi zanbin minal kabair. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah dipanjangkan la ilaha illallah, maka hudimat lahu arba'atu alafi zanbin minal kabair, dihapus semua dosa-dosanya sebanyak 4.000 dosa gede. Arba'atu alafi zanbin minal kabair, 4.000 dosa gede. Coba bayangin itu. Bukan cek-cek dosa ini. Dosanya dosa kelas berat dihapus. Dosa yang gede-gede 4.000 lagi yang dihapus. Itu ditanya oleh sahabat, kata sahabat, wakilah, Nabi ditanya, fa'ilam yakun lau syai'un minal kabair, kalau dia tidak memiliki dosa besar, terus kata Nabi, yughfar lahu li ahlihi wali jironihi wali abawaihi. Kalau dia nggak punya dosa besar, ya yang diampunkan sisa-sisanya itu tetangganya, terus kemudian keluarganya dan orang tuanya. Jadi sisanya masih banyak. Kita paling nggak sampai 4.000 dosa besar kita, Bu, ya. Nah sisanya tuh buat tetangga kita yang dosanya gede-gede banget ya. Itu diampunkan. Yang disebutkan tadi itu adalah tasoduki anil maiti inda mani'i anhu, tidak ada perkara yang mencegah. Itu tradisi tahlilan, gumpul-gumpul, ada makan minumnya itu. Itu dalilnya tadi yang saya bacakan di dalam kitab Al-Hawi Il-Fatawi, itu jelas sekali. 1 hari, 3 hari, 7 hari, 25 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1 tahun. Itu dalilnya yaitu tadi yang saya bacakan. Jelas-jelas bahwa pahalanya itu luar biasa. Dan ini yang bicara bukan sembarangan orang, tetapi Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab tafsir Jalalain. Wa tahlili inda tasoduki, tahlil. Kalau tahlil orang Muhammadiyah masih pakai nggak sekarang? Ada yang pakai, ada yang enggak. Ternyata sadar juga, pakai juga. Kata si siapa namanya, pimpinan Muhammadiyah, Din Samsudin, ditanya wartawan, Kiai, kok Muhammadiyah sekarang tahlilan? Muhammadiyah kan enggak tahlilan. Loh, saya tahlilan ini mendoakan orang yang hidup, bukan mendoakan orang yang mati. Kok ini bawa berkat, bawa besek, kan nggak boleh. Loh, ini kan hadiah dari tuan rumah. Ya lu kata apa, kayak yang penting kan udah ngikutin kita. Kalau orang Wahabi anti banget sama tahlilan. Lah kita itu tahlil, tetapi jangan kebablasan ibu-ibu. Nih di sini dikatakan begini nih. Wa tahlili inda tasoduki anil maiti ma'a adamil mani anhu. Dan membacakan tahlil untuk sedekah si mayit bersama tidak adanya perkara yang mencegah. Tahlilan itu begini. Tahlilan situ ada airnya enggak? Ada pisangnya enggak? Kadang-kadang ada beseknya. Itu semuanya adalah sedekahnya untuk mayit.
Tapi syaratnya ma'a adamil mani, tidak ada perkara yang mencegah. Maksudnya kalau kagak mampu jangan apa yang jual motor, jual kontrakan. Itu kontrakan jangan dijual, kata bapaknya terakhir pas mau meninggal wasiat, nah sini kumpul semuanya apa? Itu kontrakan jangan dijual. Emang apa kontrakan orang? Lah kontrakan orang boleh dijual. Yang ada syaratnya ma'a adamil mani anhu. Kalau di Gresik itu udah ikut budaya luar biasa kalau di sana itu. Oke, sekarang kembali ke sini. Di sini katakan tahlil inda tasoduki anil mayiti. Jadi dalil rujukannya Kiai Hasim dari mana? Dari kitab, saya ada ini kitab sebentar. Ini buat rujukan ya, biar kita itu tambah luas. Dalilnya tahlilan. Nah ini di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 Sohifah 198 karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, ada kata-kata begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a was-shadaqatu hadiyatun ilal mautah. Doa dan sedekah itu adalah hadiah buat si mayit. Tahlilan isinya apa? Doa, makan minum besek berkat sedekahnya mayit. Makanya Umar melanjutkan, waqala Umar bin Khattab, as-shadaqatu ba'da dafni sawabuha ila salasati ayyam. Sedekahnya mayit setelah dipendem, ba'da dafni, setelah dikuburkan, sawabuha yabqa ila salasati ayyam, pahalanya bertahan sampai 3 hari. Habis dikuburin malamnya kan tahlilan. Itu tahlilan malam itu ada makan minum dan sebagainya. Sedekahnya itu bertahan sampai 3 hari. Kemudian as-shadaqatu fi salasati ayyam, sedekah yang di malam ketiga itu ya baqa sawabuha ila sab'ati ayyam, pahalanya bertahan sampai 7 hari. Jadi sedekahnya mayit di hari ketiga itu pahalanya bertahan sampai 7 hari. As-shadaqatu fi sab'ati ayyam sawabuha ya baqa ila khamsatu wa isrina. Sedekah mayit di hari ke-7 itu pahalanya bertahan sampai 25 hari. Kalau di kampung kita nggak umum 25 hari, biasanya habis 3 hari, 7 hari, langsung 40 hari. Ya, ini Bu, buat orang-orang yang pedit, yang pelit, ini bisa diringkes. Jadi ada kan 1 hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kalau dia pelit, jadi 1, 2, 3 udah ngasoh. Entar jadi 4, 5, 6-nya nggak ada buat ngirit. Tahu-tahu nanti 7 hari. Ini bisa dipakai dalilnya ini. Kan pahala 1 hari bertahan 3 hari. 3 hari bertahan 7 hari. Lompatin aja 4, 5, 6. Kalau rada pelit dikit-dikit, tapi kalau nggak pelit jangan. Nah terus setelah itu habis 7 hari, pahala 7 hari bertahan sampai 25 hari. Ya, bertahan sampai 25 hari. Kalau kita nggak umum, ya mestinya dipakai biar ustaz-ustaz ada proyek lagi kan. Terus kemudian wasodaqatu fi khamsi wa isrina ila arba'ina yauman. Sedekahnya mayit yang di hari ke-25 itu bertahan sampai 40 hari. Wa ila arba'ina ila mi'atin. Dan yang 40 itu pahalanya bertahan sampai 100 hari. Wa minal mi'ati ila sanah. Dan yang 100 hari itu bertahan sampai 1 tahun. Wa minas sanati ila alfi amin. Dan yang setahun itu bertahan sampai 1000 tahun. Artinya kalau sudah 40 hari, udah 100 hari, tinggal haul. Tiap tahun diadakan
itu pahalanya bertahan sampai 1000 tahun. Ustaz bisa-bisa aja. Dalilnya apa? Ini kalau mau lihat kitabnya, kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 168 Imam Jalaluddin As-Suyuti. Haul. Nah, Kang Afta ini haul. Jadi haul itu di samping memang fadilahnya luar biasa, sebetulnya haul itu kita mendidik anak-anak kita. Ada kalimat begini, orang yang suka menghaulin orang tuanya, maka dia nanti akan dihaulin oleh anak-anaknya. Karena apa? Anaknya itu niat, babaku dulu tiap tahun ngawin kakek, maka dia akan meneruskan budaya yang kayak gitu. Budaya yang baik harus diteruskan, itu kan NU begitu. Tahlilan itu yang buat NU bukan? Ziarah kubur yang buat NU bukan? Salah. Tahlilan itu bukan NU, ziarah kubur itu bukan NU yang buat. Itu adalah Wali Songo ajarannya. NU hanya melestarikan dan menjaga al-muhafazatu ala qadimi soleh wal ahzu bijadidil aslah. Kita menjaga tradisi lama yang bagus. Ngambil kalau ada baru yang itu tradisi lama yang kita jaga sampai hari ini. NU menjaga tradisi lama yang bagus yang diciptakan oleh Wali Songo. Apa tradisi yang bagus yang diciptakan oleh Wali Songo? Nanti pertemuan selanjutnya disebutin atu-atu. Laisa bid'atin, itu semua tidak bid'ah. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan Nabi tidak melakukan, itu namanya bid'ah. Nah, itu perkara baru. Kalau disebut perkara baru itu karena perkara yang tidak pernah Nabi lakukan. Sudah ya? Nah, itu bid'ah. Kemudian bid'ah itu oleh Ibnu Abdissalam dibagi menjadi, hukumnya dibagi menjadi 5. Yang pertama wajibatun. Bid'ah kok wajib? Orang Wahabi bilang bid'ah haram. Kok Imam Abdissalam mengatakan bid'ah wajib hukumnya melakukan bid'ah? Nah ini dengerin. Contohnya kata limil nahwi. Contohnya seperti belajar ilmu nahu, sorong, balaghah, mantik, arut. Nabi, zaman Nabi sudah ada belum ilmu nahu? Belum ada. Lah kok kita belajar yang Nabi tidak ada pada zaman Nabi? Bid'ah. Tapi bid'ah yang wajib, hukumnya belajar ilmu nahu. Kenapa kok belajar ilmu nahu wajib? Iya, sebab kalau nggak belajar ilmu nahu nggak bisa baca kitab. Sebab kalau nggak bisa baca kitab, gimana kita mau dapat ilmu? Sumber ilmu klasik ada di kitab. Syaratnya bisa baca kitab, kudu paham nahu sorof. Jadi belajar nahu sorof hukumnya wajib, padahal bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Zaman Nabi kagak ada. Dah yang pertama. Wa goribil kitabi, dan belajar juga tentang gorib, ilmu gorib Al-Quran. Wa sunnah, dan ilmu hadis. Banyak kan? Ada mustolah hadis. Itu wajib. Padahal zaman Nabi belum ada itu. Ya. Ilmu tajwid tentang Al-Quran banyak sekali itu kan. Ya, itu wajib. Kemudian mimma yatawaqqafu fahmu syariati alaihi, dan semua ilmu-ilmu yang mendukung kefahaman kita terhadap ilmu syariat. Pokoknya ilmu apa aja yang membuat kita faham terhadap syariat Islam. Ya tidak hanya nahu sorof aja, semua ya, fikih termasuk. Zaman Nabi udah ada belum fikih? Nah ini makanya wajib. Bid'ah tapi wajib. Yang kedua wa muharramatun, bid'ah yang haram. Kamazhabil Qadariyah, seperti ngikut mazhab Qadariyah wal Jabariyah wal Mujassimah. Jadi ada haram hukumnya. Ini bid'ah yang haram adalah mengikuti atau percaya kepada 3 mazhab: Jabariyah,
Qadariyah, Mujassimah. Udah pernah saya ceritakan nggak tentang Jabariyah, Qadariyah, Mujassimah? Pernah ya? Ibu-ibu masih pada ingat? Yang baru belum. Hah? Yang ada yang baru. Ceritakan sekali lagi. Ya. Jadi apa sih mazhab Qadariyah? Apa sih mazhab Mujassimah, Jabariyah? Saya ceritain begini. Ada satu kelompok Islam, Bu, namanya Jabariyah. Jabariyah itu punya akidah, punya keyakinan begini, bahwa apa yang manusia lakukan semua Allah yang menggerakkan, manusia tidak punya daya dan upaya sama sekali. Semua Allah yang menggerakkan. Kalau contoh, umpamanya saya minum, umpama contoh aja. Haus itu mas. Ini yang menggerakkan Allah, bukan kehendak saya. Umpamanya saya nyolek Ustadz Saiful, ini bukan saya, Allah yang menggerakkan. Lah repotnya kan kalau seandainya ada bocah nakal megang pantat janda gitu, umpamanya kan, janda tuh marah-marah, sembarangan lu, pelecehan seksual. Allah yang menggerakkan tangan saya, bukan saya ini. Dikeplak sama dia, iya gua tempeleng. Lo kok saya ditempeleng? Allah yang menggerakkan tangan saya, nempeleng kamu katanya. Akhirnya Allah jadi kambing hitam. Lah dalilnya itu apa? Dalilnya orang Jabariyah. Dalilnya ayat Al-Quran, Bu. Sebab itu ulama-ulama semua pemimpinnya. Dalilnya mengatakan seperti, dalilnya ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada ayat bunyi, wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Wa ma romaita, kamu tidak melempar, iz romaita, kalau kamu melempar, walakinnallaha roma, Allah yang melempar. Jadi kalau kita nakol begitu, itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Semua manusia tidak punya daya dan upaya apa, semua Allah yang menggerakkan gerakan kita. Itu kaum Jabariyah punya pemahaman. Yang kedua, kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah punya pemahaman semua yang dilakukan manusia adalah manusia sendiri, bukan Allah. Allah tidak ikut campur. Dan kita pengen minum, emang kita haus dan kita minum, bukan kehendak Allah, emang haus. Lah gue kaya, emang gue kerja, bukan karena diberi rezeki sama Allah. Lah coba gue di rumah aja, apa yang bagi rezeki. Jadi gue kaya ini karena perbuatan manusia, bukan karena Allah yang bikin gue kaya. Ini gue makan pisang nih, emang gue pengen makan pisang. Coba kalau gue nggak ambil pisang, gue kagak makan pisang. Semua ada di tangan manusia, Allah tidak ikut campur sama sekali. Jemur, ilokan, sempak jatuh, Allah yang jatuhin. Emang angin yang jatuhin, bukannya Allah. Allah mah kagak ngurusin sempak. Jadi semua yang kita lakukan adalah manusia yang melakukan, Allah tidak intervensi sama sekali. Apapun yang kita lakukan adalah kita yang melakukan. Dalilnya dari mana kok punya pemahaman seperti itu? Dalilnya ayat Al-Quran juga. Kan mereka ulama-ulama gede. Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merubah nasib suatu kaum sehingga dia merubahnya sendiri. Nah, akhirnya itu pemahaman seperti itu. Nah, kita tidak ada di posisi itu. Kita ahli sunnah wal jamaah, ada di antara keduanya. Kita juga percaya bahwa semua Allah yang menghendaki, tapi hukumnya wajib kita berusaha. Kita kerja wajib tidak? Suami kita hukumnya wajib tidak kerja? Suami kita hukumnya wajib kerja. Kaya wajib tidak? Kaya nggak wajib. Anak-anak kita wajib sekolah. Pinter wajib nggak? Nggak wajib. Tapi umpamanya kita usaha maksimal kok hasilnya kok nihil, itulah Allah kehendaki seperti itu, ya sudah kita terima. Tapi wajib, nah dua-duanya kita pakai itu ahli sunnah wal jamaah. Nggak boleh kita pakai mazhab Jabariyah, haram, Qadariyah haram. Tapi kemarin waktu Covid orang-orang nggak sadar, masalahnya belum ngaji kitab risalah ini, banyak pakai mazhab Jabariyah. Contoh gini, kata pemerintah
Kata MUI, bapak-bapak masyarakat mulai sekarang sholat Jumatnya libur karena COVID. Wah, pada marah-marah. Wah, sholat Jumat katanya pakai diliburin. Orang sholat takut sama COVID, waktunya mati mah mati aja. Takut amat sama COVID, waktunya mati mati aja katanya. Lah kan disuruh hati-hati. Itu COVID tersebar karena adanya kumpulan masyarakat yang menyebabkan ketularan, keterkontaminasi. Jangan keluar lagi musim COVID. Dia keluar juga, namanya bunuh diri. Itu pemahaman apa tuh Bu yang ngomong waktunya mati mati aja? Pemahaman apa tuh? Jabariyah atau Qadariyah? Jabariyah. Tapi kan nggak sadar yang ngomong begitu. Nggak apa-apa, karena waktu itu belum ngaji kitab ini. Yang ketiga adalah mujassimah. Mujassimah itu apa? Diambil dari kata-kata jisim. Jisim itu anggota tubuh fisik. Jadi Allah itu disamakan dengan manusia mempunyai panca indera, anggota tubuh. Ya, kalau kita punya tangan, Allah pun punya tangan. Kita punya mata, Allah pun punya mata. Semua disamakan. Dalilnya di mana? Al-Quran juga ternyata. Semua itu dalilnya Al-Quran. Nah, kaum mujassimah dalilnya Al-Quran memang ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran itu ada kalimat berbunyi Yadullah fawqa aydihim. Yadun artinya apa? Jadi Yadullah tangan Allah fawqa aydihim, di atas tangan mereka. Jadi tangannya Allah, oh berarti Allah punya tangan sama seperti kita. Itu mereka menganggap Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat bentuk kita, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat hati kita. Lihatnya pakai apa? Pakai mata. Matanya sama kita. Ya sama, kata mereka. Kalau ahli sunnah wal jamaah gimana cara memberi maknanya? Gak berani orang ahli sunnah wal jamaah menerjemahkan yadullah fawqa aydihim dimaknai tangan. Gak berani. Karena apa? Allah itu apa? Berbeda dari semua makhluknya. Ya, khalafatul khalawadisi, semua berbeda. Jadi nggak bisa. Jadi gimana kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah memaknainya? Yadullah, kekuasaan Allah, fawqa aydihim, di atas kekuasaan mereka. Tuh, maknanya kekuasaan nggak boleh lagi dimana, karena disandarkan kepada Allah. Itu ya. Nah, itu yang haram. Kemudian wal mandubatun, yang sunnah. Ya. Yang sunnah, bid'ah kok sunnah. Contohnya apa bid'ah yang sunnah? Kaihdasirubti, seperti bikin pondok pesantren. Zaman Nabi udah ada pondok pesantren belum? Nah, ini bikin pondok pesantren itu hukumnya sunnah. Wal madarisi, dan madrasah. Zaman Nabi belum ada madrasah, mandarasah. Jadi bikin pondok dan madrasah itu adalah bid'ah yang sunnah. Karena apa? Manfaatnya ada nggak bikin madrasah pesantren? Manfaatnya besar sekali, walaupun tidak ada di zaman Nabi. Kira-kira orang Wahabi punya pesantren nggak? Punya. Terus gimana kalau ditanya, Tuan, kan itu bid'ah, zaman Nabi nggak ada. Jawabnya gimana dia? Saya juga nggak tahu jawabnya apa gitu. Itu kan bid'ah, tapi dilakukan juga. Nah, itu bid'ah. Nah, kalau orang ahli sunnah wal jamaah standarnya begini. Wa kulli ihsanin lam yu'had fi asril awal. Jadi semua perkara yang baru, semua perkara yang bagus, wa kulli ihsanin, semua perkara yang bagus, lam yu'had fi asril awal, yang tidak ada di masa Nabi. Jadi semua apa saja yang baik-baik tapi tidak ada di zaman Nabi itu sunnah. Gitu aja udah standarnya. Pokoknya yang baik-baik yang tidak ada zaman Nabi itu bid'ah yang sunnah. Udah gitu standarnya, itu patokannya ahli sunnah wal jamaah. Wa makruhatun, sekarang yang makruh. Bid'ah makruh.
Seperti kazahza fatil masajidi, seperti menghiasi masjid. Masjid itu dihiasin, ada kertas-kertas merah, ada udah kayak rumah momo, ada pengantenan. Pantes nggak masjid digituin? Makruh. Kalau ada tulisan-tulisan Arab boleh, tapi di atas jangan di bawah. Masa kan orang sholat nengok ke atas saja. Sholat kan duduk ke bawah ya. Sehingga ada tulisan Arab pun dia nggak mungkin dia baca. Kalau dia baca salahnya sendiri. Lagi sholat nengok ke atas saja. Ya, jadi nggak boleh menghias masjid. Ya, dihiasin macem-macem kayak apaan gitu. Itu Ustaz, kalau nulis-nulis masjid itu termasuk hiasi nggak? Bukan. Ya, itu kan sekedarnya tulisan itu. Ya, karena tulisannya pun tulisan Quran yang diharapkan tulisan itu bisa mengingatkan orang yang hadir. Gitu. Terus watazwiqil masahifi, dan merobek-robek mushaf, merobek-robek Al-Quran. Wa mubahatun, sekarang mubah. Bid'ah yang mubah itu apa? Kal musafahati akibat sholati subuhi wal asri. Musafahah, salaman setelah sholat subuh dan sholat asar, itu mubah. Kalau kata orang Wahabi, habis sholat salaman apa hukumnya? Pernah dengar nggak omongan orang Wahabi? Kan dikomentari sama Gus Baha. Kalau Gus Baha bahasanya itu cangkem elek gitu ya. Dan sekarang habis sholat telepon boleh nggak? Habis sholat terus megang handphone telepon boleh nggak? Boleh. Mana baik telepon sama salaman? Apa salahnya sih orang salaman habis sholat? Habis sholat kita ngobrol boleh nggak? Boleh. Masa salaman nggak boleh? Begitu bahasanya kalau Gus Baha. Ya, jadi kalau menurut mereka salaman itu adalah bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi. Maka ketika kita lakukan bid'ah, makanya orang Wahabi paling ogah banget kalau habis sholat salaman karena itu bid'ah. Nah sekarang kira-kira ada baiknya nggak habis sholat salaman? Ada baiknya nggak? Ada baiknya. Makanya wakula ihsanin lam yukhad fi asril awal. Jadi semua perkara yang baik yang tidak ada di zaman Nabi itu sunnah. Tapi gini Bu, bapak-bapak, ada batasannya. Kalau habis sholat, ini kadang-kadang di kampung saya pengen ngeritik tapi saya nggak berani. Kalau habis sholat itu masya Allah salaman sampai berapa orang sampai ke belakang begitu. Itu bukannya salah, kurang tepat. Sebab ketika selesai sholat ada waktu yang sangat mustajab. Setelah sholat itu ada waktu yang sangat mustajab dan waktunya sedikit sekali. Lah dibuat salaman habis. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Ada waktu yang sangat mustajab di situ. Berdoa, jangan repot ngurusin salaman. Berdoa saat itu. Ya terserah berdoa apa kek. Biasanya kan biasanya kalau Betawi bebaskan dari api neraka apa? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu doa. Pokoknya ya bentuknya begitu Allah. Itu yang penting, waktunya sedikit sekali. Kadang-kadang saya lihat assalamualaikum, pas waktu mustajab dia sibuk salaman 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, belum nambah lagi yang di belakang. Nah, ini sebetulnya orang Wahabi mengkritik kita itu yang dikritik lebaynya gitu, lebaynya gitu. Tapi kalau seandainya kita itu ya normal-normal aja ya, artinya salaman sekedarnya. Yang dikritik Wahabi begitu. Ya kalau begitu mah jangankan Wahabi, aku juga nggak setuju. Ya, jadi habis sholat jangan langsung salaman. Waktu setelah sholat ada yang sangat mustajab dan jangan bergerak posisi kita. Ya. Jadi jangan bergerak. Kalau udah bergerak itu lain udah hitungannya. Udah nggak mustajab. Jadi assalamualaikum, posisi kaki kita belum bergerak dan waktu sangat singkat berdoalah, setelah itu baru selesai. Nah, udah malaikatnya udah pada habis udah pada pergi malaikatnya baru salaman. Atau setelah doa, ya kan?
Setelah doa kan biasa salam-salaman tuh kan. Sallallahu ala Muhammad. Malah yang paling bagus seperti itu.